sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arwani Fryan. Di sini saya berperan sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Mengenai mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, saya rasa bahwa kami dari tim pemerintah setuju mengenai mosi tersebut. Pada dasarnya, telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satu poin dalam Perpres tersebut mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat tinggi negara lain menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato, baik di dalam atau luar negeri. Pada dasarnya, pidato pada dasarnya penggunaan bahasa Indonesia itu merupakan hal yang penggunaan bahasa tiap negara itu pada suatu kongres internasional itu merupakan hal yang lumrah bagi tiap negara. Pasalnya bisa kita lihat oleh tiap-tiap negara. Ulangi, meskipun bahasa internasional yang disepakati adalah bahasa Inggris, penggunaannya saat terkomunikasi verbal secara langsung dan ada juru bahasa yang mendampingi. Jadi dalam dalam pidato yang akan disampaikan nanti, pemimpin negara atau pejabat pemerintah tinggi yang akan berpidato di Kongres Internasional pada dasarnya didampingi oleh translator atau juru juru translator, juru penerjemah. Jadi mohon maaf Pak, izin berhenti Pak. Oke, waktu tetap berjalan ya. Kita tidak bisa pause waktu. Silakan. Oh, baik, saya lanjutkan Pak. Ya, lanjutkan saja seadanya. Menurut Peraturan Presiden, penggunaan bahasa Indonesia itu harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah pembentukan istilah, penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri pun dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau pimpinan organisasi-organisasi tinggi yang mencangkup dunia internasional yang merupakan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan atas kedaulatan negara, asas asas resiprositas dan kebiasaan internasional merupakan bagian dari bunyi pasal 9 Peraturan Presiden nomor 63. Jadi bisa dititik beratkan bahwa
penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam pidato internasional itu merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di tiap-tiap negara, bahwa negara tersebut menggunakan bahasa negaranya masing-masing. Jadi penggunaan bahasa yang telah ditetapkan secara internasional, yakni salah satu contohnya adalah bahasa Inggris, bahwa tidak diharuskan bahasa bahasa Inggris tersebut digunakan dalam forum internasional. Dan di sisi lain, bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri dalam kongres internasional juga diperlukan bahwa agar eh, ruang lingkup dunia atau dunia bisa dapat mengenali bahasa Indonesia. Jadi di sini bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam kongres atau pidato internasional berperan juga dalam membantu memperkenalkan bahasa Indonesia ke ranah kancah internasional atau dalam ruang lingkup internasional. Mungkin itu saja dari saya. Saya sebagai tim pemerintah pembicara satu, terima kasih atas perhatiannya. Oposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara pembuka Terima kasih atas tim perhatian mahasiswa. pemerintah Ibu persilakan untuk kembali ke rutan. melanjutkan perdebatan. Saya silakan oposisi pembuka untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat malam buat host yang terima kasih buat host yang telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Saya akan menyanggat tentang dari pemerintah satu yang membahas mosi Dewan ini akan mewajibkan pidato resmi kenegaraan Presiden dan Wapres serta pejabat tinggi lainnya dalam acara di luar negeri disampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya kurang setuju di sini karena kenapa? Karena ini sekelas internasional, jadi kita harus memberikan yang terbaik gitu di ranah internasional supaya kita membawa nama negara, bukan nama perorangan atau suatu apa, tapi kita membawa nama negara yang sangat besar. Kita itu harus bisa diwajibkan harus menggunakan bahasa internasional. Tadi beberapa di situ ada dalam ada konferensi PBB, ada beberapa bahasa, tetapi ada Spanyol, Inggris, Cina. Walaupun memang tidak semua bisa dikuasai beberapa bahasa itu, tapi setidaknya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi setiap beberapa dari semua pejabat-pejabat negara itu seharusnya menggunakan bahasa Inggris karena ini supaya dilihat di taraf internasional bahwasannya kita itu sebagai warga Indonesia itu kita bisa mempelajari, kita bisa mengikuti bahasa yang memang tidak semua orang bisa mengerti. Bahwasannya itu kita mampu bersaing dalam bahasa internasional ya. Dan juga tadi di mosi dari pemerintah satu mengatakan ada penerjemah, memang ada penerjemah. Tapi kita itu harus bisa mampu bersaing di dunia internasional. Dan juga memang kita lihat presiden-presiden ataupun pejabat negara lainnya yang terdahulu memang sebelum Presiden Joko Widodo, kita pejabatnya itu, pemerintahnya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Memang dijelaskan ada undang-undangnya, tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak ada sanksi bila melanggar kewajiban tersebut. Tapi tidak masalah kita menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris ya, supaya kita mampu bersaing di ranah internasional untuk
mengemukakan berpidato dalam bahasa Inggris. Jadi jadi bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, memang perlu kita menggunakan bahasa Indonesia itu kita memperkenalkan ke luar negeri. Tetapi sebaiknya kita menggunakan bahasa Inggris agar kita itu tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lainnya ya. Bahwasanya dipikir mungkin kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris hanya seperti menggunakan bahasa Inggris pasif ya, tetapi kita bisa menggunakan bahasa Inggris aktif. Dan juga ketika kita kalau di dalam negeri berpidato, oke, tidak apa-apa, tidak masalah menggunakan bahasa Indonesia karena di negara kita sendiri. Tapi di dalam ranah konferensi internasional, kita itu sebaiknya wajib menggunakan bahasa Inggris supaya kita itu tidak gengsi gitu, tidak minder di konferensi internasional yang bergengsi seperti PBB tersebut ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pidato yang diberikan oleh tim oposisi pembuka. Kemudian untuk melanjutkan debat di paruh kedua, saya undang pemerintah penutup untuk menyampaikan pidato dan tanggapannya. Kepada pemerintah penutup, Glenn, saya persilakan. Gimana Pak? Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oke, ya. Untuk melanjutkan perdebatan, saya undang saya undang pemerintah penutup untuk melanjutkan perdebatan. Kepada pemerintah penutup ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaki Ilham dari pihak penutup pemerintah 2. Di sini saya akan sedikit mencoba menanggapi argumen dari pihak oposisi. Tadi saya dengar dari pihak oposisi yaitu kita harus mampu bersaing dalam berbahasa. Penggunaan bahasa tidak bisa dijadikan persaingan karena pertemuan seperti tingkat internasional seperti KTT ASEAN, lalu rapat PBB itu merupakan tempat untuk berdiskusi atau bekerja sama antar anggota PBB atau KTT ASEAN. Lalu tadi juga saya ada mendengar sebaiknya wajib menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan hal tersebut, menurut saya hal tersebut kurang tepat karena penggunaan bahasa Inggris itu tidak diwajibkan di pertemuan-pertemuan internasional seperti PBB. Lalu memberikan hal yang terbaik bukan hanya harus menggunakan bahasa internasional karena negara kita punya bahasa resmi yang diakui secara internasional. Lalu delegasi suatu negara di PBB memperbolehkan memberikan pernyataan dalam bahasa lain. Walaupun bahasa resmi PBB yaitu Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Jika pembahasan yang disampaikan dalam forum PBB menggunakan bahasa Inggris, tidak harus ditanggapi dengan bahasa Inggris pula. Lalu pembahasan kita kali ini kan mewajibkan pidato resmi kenegaraan Indonesia dalam acara di luar negeri yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bunyi pasal tersebut yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, wakil, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau luar negeri. Keputusan tersebut tidak merugikan pihak manapun dan tidak melanggar peraturan yang ada di dalam forum-forum internasional. Penyampaian pidato resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.
seperti yang kita ketahui, acara kenegaraan di luar negeri bukan hanya acara yang dilaksanakan oleh PBB, yang diikuti oleh semua anggota PBB di seluruh dunia. Namun contohnya itu seperti ada yang namanya rapat anggota GNB atau Gerakan Non-Blok yang pernah Indonesia hadiri sebelumnya. Lalu ada juga rapat para pemimpin ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ASEAN. Perlu diingat juga bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi di ASEAN, bukan bahasa daerah atau bahasa istilah yang tidak diakui secara internasional. Jadi wajibnya penggunaan bahasa Indonesia dalam forum-forum di luar negeri sah-sah saja menurut saya dan tidak memberatkan pihak manapun. Adapun keunggulan atau fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia diwajibkannya penggunaan bahasa Indonesia dalam rapat-rapat kenegaraan di luar negeri, yaitu dapat memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional dan dapat memudahkan bagi pejabat-pejabat negara yang tidak bisa berbahasa Inggris untuk ikut serta dalam rapat-rapat di luar negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pidato yang disampaikan. Kemudian untuk menutup perdebatan pada kali ini, kita akan dengarkan tanggapan dari oposisi penutup. Kepada oposisi penutup, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host yang telah mempersilahkan saya sebagai oposisi penutup untuk menyampaikan argumen saya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya tidak setuju dengan mosi ini, bahwa Dewan ini akan mewajibkan pidato resmi kenegaraan Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat tinggi lainnya dalam acara di luar negeri, disampaikan dalam bahasa Indonesia. Mengapa saya tidak setuju? Karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia belum masuk ke dalam bahasa resmi PBB. Selain bukan bahasa resmi, tentu akan lebih memudahkan dalam berkomunikasi bila mana setiap konferensi yang terjadi, delegasi dari Indonesia menggunakan bahasa universal yang ada. Bayangkan saja bila setiap negara menggunakan bahasa negaranya masing-masing dan mereka semua menggunakan penerjemah. Bagaimana rumitnya konferensi ataupun pertemuan yang akan terjadi bila harus berkomunikasi dengan diterjemahkan dahulu ke bahasa universal yang ada. Yang jatuhnya harus kerja 2 kali. Lebih baik menggunakan satu bahasa yang memang sudah ditetapkan sebagai bahasa universal daripada harus menggunakan bahasa daerah yang mana kita harus menggunakan penerjemah terlebih dahulu untuk bisa berkomunikasi. Lagi pula bahasa Indonesia pun masih menjadi bahasa resmi ASEAN, bukan bahasa resmi PBB, yang mana hanya dimengerti oleh negara-negara yang masuk ke dalam bagian dari ASEAN. Dan juga, izin interupsi. Bahasa ini pun belum tentu negara-negara dari ASEAN ini mengerti sepenuhnya akan bahasa kita. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah satu mengatakan bahwa setiap negara dalam setiap konferensi didampingi oleh penerjemah. Ya, kita tahu memang setiap negara didampingi oleh setiap penerjemahnya, tapi balik lagi seperti yang saya katakan, apabila setiap negara menggunakan bahasa daerahnya, bahasa negaranya masing-masing, tentu saja itu akan memperumit jalannya konferensi, yang mana setiap dia ingin berbicara, setiap dia ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan pidatonya harus disampaikan 2 kali oleh penerjemahnya tersebut.
Baik, saya terima interupsi. Baik, terima kasih. Tadi pihak oposisi mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak termasuk dalam bahasa resmi PBB. Walaupun demikian, namun perlu diingat juga bahwa delegasi suatu negara di PBB memperbolehkan untuk memberikan pernyataan dalam bahasa lain. Jadi walaupun bahasa internasional itu bahasa Inggris, namun tidak diharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam forum tersebut, dan diperbolehkan untuk menggunakan atau menggunakan seorang penerjemah di tiap-tiap yang telah disiapkan oleh negara masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemerintah 2. Saya akan menjawab interupsinya. Memang benar bahwa tidak diwajibkan setiap delegasi boleh menggunakan bahasa negaranya masing-masing, tetapi di sini ditegaskan bahwa mewajibkan pidato resmi. Otomatis pidato ini kan tidak mungkin pidato durasinya pendek, hanya 1 menit atau 2 menit. Tentu apabila pidato ini full menggunakan bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan kembali menggunakan bahasa resmi PBB atau bahasa universal yang biasa digunakan, yaitu bahasa Inggris, tentu akan mempersulit, tentu akan memperpanjang jalannya konferensi dan juga akan memperumit berkomunikasi. Seperti itu. Baik, saya sebagai oposisi penutup dengan ini menyatakan tidak setuju bahwa Dewan ingin mewajibkan pidato resmi kenegaraan Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat tinggi lainnya dalam acara di luar negeri disampaikan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas pidato penutup dari oposisi penutup. Baik, saya hentikan rekaman dulu.